langsung jalan lagi dia. Merah. Oke, ini dengan Buce lagi. Ya, kita ini jilid babat kedua ya dari cerita menarik seru mengenai Tony Daud ya, Pak Gilbert ya. Mungkin teman-teman belum tahu Tony Daud itu siapa ya. Tony Daud itu dukun ya, dukun terkenal di Indonesia waktu itu. Katanya dia bisa santet orang, bisa bunuh orang. Dia bisa pukul dengan pukulannya itu 30 meter tuh orang batu bisa hancur ya. Tenaga dalam. Jadi waktu dia hampir mau pukul sama Pak Gilbert, pas waktu dipukul tiba-tiba ada seperti cahaya putih, dia terpental sampai dia jadi gila. Dia punya ilmu. Nah, jadi setelah cara ceritanya setelah terakhir dia teriak Lucifer itu, ya. Saya keluar, tiba-tiba kok dia sama istri saya, saya keluar, lalu saya lihat, ada banyak tukang ojek sama tukang beca. Nanya, ada apa mas? Justru mau nanya, pendeta ada apa di dalam? Saya bilang, kenapa emang? Iya, ada teriakan yang aneh banget gitu. Memang teriakannya tuh dibilang kayak orang marah, menjerit atau berteriak sesuatu lain gitu, karena teriakan itu kencang banget, Lucifer. Nah sebentar Pak Gilbert, dia teriak ke Lucifer. Saya tahu bahwa Tony Daud pada waktu itu sama sekali tidak ada ide, belum Kristen sama sekali. Jadi dia nggak tahu itu Lucifer siapa tuh. Dia datang ke gereja itu sebetulnya karena temennya itu sama saudaranya ajak dia bilang gini, Tom, kita ke gereja yuk, ceweknya bagus-bagus karena dia mau cari cewek. Mendingan kita lihat-lihat aja. Nah, dia nggak boleh pacaran. Dia nggak boleh pacaran, tetapi dia bilang ya walaupun nggak boleh pacaran kan pemandangan ya boleh lah, lihat aja gitu. Habis ya di gereja kita cantik-cantik, ya udah lihat aja. Jadi tujuannya ke gereja waktu itu. Nah tapi waktu dengar saya khotbah, dia bilang, oh ini mau ada pertunjukan ilmu di sini gitu. Nah, jadi waktu altar call namanya bukan orang Kristen, dia nggak ngerti altar call itu apa gitu. Jadi buat dia altar call itu mungkin pertandingan gitu. Oh ini pertandingan karena ada beberapa kali didoain jatuh. Oh itu yang kalah gitu. Nah makanya dia tuh muliakin saya karena dia pikir akhirnya yang sama ini saya buktiin siapa yang menang gitu. Nah itu latar belakangnya. Jadi waktu dia dengan Lucifer saya keluar. Lalu karena saya capek juga itu, mungkin melayaninya 3,5 jam kali itu waktu itu gitu. Jadi saya keluar dan ngobrol di situ, lalu memang ujiannya beri banget ya gitu. Oh saya bilang aja, saya ikutin aja gitu. Karena waktu itu memang udah menjelang Natal, sekitar September Oktober gitu. Which is memang di gereja itu lagi latihan Natal. Jadi akhirnya mereka ngerti, oh gitu ya gitu dah. Karena orang kesurupan katanya gitu, padahal memang orang kesurupan. Cuma kan mereka nggak bisa pikir, oh di gereja ada apaan nih gitu kan. Udah saya tenang-tenang aja. Udah saya balik lagi, datanya lagi ngobrol sama istri saya, masih normal dia, cuma seperti anak kecil gitu. Masih normal seperti anak kecil. Sejam apa 2 jam kemudian, tiba-tiba dia hilang ingatan. Tiba-tiba dia aneh sekali. Tiba-tiba dia ngomongnya suka ngaco, ngeliat orang, ada setan ini gitu. Lihat batu, ada setan itu gitu. Tiba-tiba agak aneh gitu. Nah dia dilayani oleh satu keluarga yang juga dapat keuntungan suami istri ini membimbing dia. Tapi lama-lama namanya Pak Pinky dari Solo. Pak Pinky dari Solo. Nah lama-lama keluarga ini juga stres sekali gitu. Jadi saya bilang gitu, kembali aja ke keluarganya gitu ya kan. Lalu kita doain gitu. Nah udah akhirnya rupanya memang itu menuntut sebuah waktu tertentu untuk pemulihan roh kembali ke jiwa setelah terlepas begitu kan. Nah, ini kan ilmu lain kan, jadi rupanya butuh itu. Nah jadi saya cuma bilang gini, rohnya itu udah selamat, sekarang butuh penanganan untuk pengembalian roh dan jiwa. Nah, dilayani terus sampai udah hampir setahun. Keluarga ini sebenarnya udah lama nggak mau lagi dia dikembali ke keluarganya. Nah disitulah kita doain semua gini. Akhirnya dia mulai lambat laun mulai tenang, mulai normal, mulai makin hari makin baik. Nah, diangkat lagi sama Pak ini, dibawa ke sekolah Alkitab. Nah waktu sekolah Alkitab didoain, akhirnya totally sempurna. Selesai lulus, dia mau tulis buku karena dia ngomong sama saya, nggak ada yang kenal, siapa namanya, dan sebagainya. Dia nggak pernah ketemu Pak Gilbert atau apa segala macam gitu. Udah pokoknya nggak pernah ada kali ini dia. Saya bilang, Oni, waktu dia namanya udah Daud Oni, nama baptisnya. Saya bilang ini Daud, gini lah, kamu bersaksi lah, saya bilang gitu. Kamu bersaksi di mana-mana tentang ini, tapi nggak ada orang yang mau terima saya kesaksian saya. Oke, saya bilang kamu tulis buku. Dia tulis buku.
dia dibantu sama Pak Mul, ada saudara, bukan saudara, teman yang ngangkatnya seperti anak itu. Pak Mul itu bantu dia, udah diedit semua, dibawa ke toko buku, nggak ada yang mau. Akhirnya ada teman saya dari Bethlehem Publisher, saya panggil dia, namanya Pak Jendi, saya bilang, Pak, ini tolong bantu teman saya. Akhirnya dicetaklah buku-buku itu sama Pak jadi ini ya dari Bethlehem Publisher. Gitu, nah itu buku akhirnya memberkati banyak orang. Nah itu seperti awal ceritanya, dan puji Tuhan sampai hari ini pelayanannya itu banyak ya setan. Jadi akhirnya dia bilang gini, ya Pak Gilbert, saya khotbah juga nggak ahli-ahli amat, dia bilang gitu. Saya juga banyak bersaksi, cuman satu aja, selama masih ada setan saya masih ada kerjaan, katanya gitu. Karena memang kerjaan saya ya itu, saya pernah diikat oleh roh jahat, saya pernah diikat oleh setan. Nah sekarang saya punya beban khusus untuk melepaskan mereka yang terlibat dengan kuasa kegelapan, kan gitu. Ya, jadi teman-teman ya, Tony Daud ini bukunya, saya belum pernah ketemu orangnya, tapi bukunya sudah memberkati saya sekali. Dan saya beberapa teman yang saya ini kita belajar banyak mengenai buku itu. Karena kita terus terang nggak ngerti masalah dunia roh, apalah masalah ilmu gelap, ilmu putih apa. Dan menurut saya tuh buku itu bagus sekali. Ya. Banyak sekali di ini bestseller di Indonesia bisa diketemukan namanya buku dari Tony Daud itu ya. Banyak semua setan. Iya, total setan. Kawan saya satu lagi yang edit, kemudian setelah dari Pak Mul bantu dia bikin buku, terus ada orang kedua yang bantu editnya yang sekarang jadi di buku-buku itu, yaitu Jonathan Prawira. Nah, dia banyak. Oh, Jonathan Prawira banyak ciptain lagu, dia juga bantu untuk bikin editing buku-bukunya buku Tony ya. Yang menarik ini, kita itu kan terus terang begini ya. Terus terang tuh saya tuh ngeri tuh masalah dukun-dukun, jimat-jimat. Kita tuh kalau bisa saya jauh-jauh lah kayak gitu, orang-orang gitu. Ini orang ini tiba-tiba saya bayangin ada orang dukun, saya nggak kebayang apalagi punya ilmu kayak begitu, bisa hancurin batu 30 meter. Terus mau nantang Pak Gilbert ada persiapan apa? Maksudnya ada punya ilmu sendiri atau bagaimana? Apa kuncinya apa itu? Itulah seperti saya bilang tadi, nama Yesus saja yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Saya nggak merasa apa-apa, saya cuma merasa terganggu aja kalau orang banget sih ngeliatin saya, kenapa sih gitu ya kan. Dan saya lihat tatapannya udah nggak bener aja gitu, udah. Dan saya benar-benar tahu bahwa setiap orang yang melayani Tuhan kan dibungkus dengan darah Yesus. Roh di dalam kita lebih besar roh yang ada di dunia ini. Nah itu aja yang perlu kita pegang gitu. Makanya dalam khotbah obat saya selalu saya bilang ini, orang Kristen yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, yang berjalan seperti firman Tuhan, nggak mungkin bisa disantet, nggak mungkin bisa dihipnotis, nggak mungkin bisa diserang kuasa kegelapan. Jadi orang Kristen yang itu tidak akan bisa disantet, tidak bisa dihipnotis, dan nggak akan bisa diserang kuasa kegelapan. Tidak bisa diserang kuasa kegelapan. Karena salah satu kejahatan sekarang ini adalah hipnotis. Iya. Karena orang kayak di Amerika gini ya kan, digendam, dipukul itu. Nggak bisa bawa pistol apa bebas ya kan, diperiksa apa segala macam ya kan, apalagi kasus-kasus yang ada sekarang. Nah tapi kalau pakai hipnotis kan nggak perlu, cuma tinggal tepuk aja kan. Nah kalau orang Kristen bisa dihipnotis, orang kalau sudah bisa dihipnotis, berarti bisa diperkosa, berarti bisa dirampok. Loh, orang kan kalau jamret begini di Amerika, nggak bisa, ya kan? Tapi kalau ditepuk gini, kan kita duduk di meja sama-sama gini, ngobrol-ngobrol, kamu kasih gini. Dan di Amerika hukumnya adalah kalau saya tidak memaksa kamu, ya nggak apa-apa dong. Kamu ngasih saya dengan ini kok rela hati ya untuk saya ini. Nah kan gitu. Wow. Ya. Jadi gitu, demikian teman-teman ya, sedikit cerita dari Bapak Gilbert Lumuendang dan bersama istrinya yang tercinta. Saya bisa syuting sedikit, mau say hi ya. Ini Pak Gilbert ya. Jadi terima kasih Pak Gilbert untuk pelayanannya dan ceritanya untuk kita semua. Oke.